Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya yang begitu banyak yang Allah limpahkan kepada kita hingga saat ini. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, bisa kita optimalkan untuk menambah bekal-bekal pahala, bekal-bekal kebaikan yang nanti kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita sudah tidak berada di atas alam dunia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mensyukuri semua nikmat-Nya, sehingga kelak ketika kita dicabut ruhnya oleh Allah, kita dicabut dalam keadaan tersenyum dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, setelah kita memuji Allah, memanjatkan rasa syukur kepada Allah, jangan pernah lupa kita sempurnakan dengan selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersolawat itu butuh ilmu. Dan setelah kita tahu ilmunya, kita perlu yang namanya pembiasaan. Kita harus biasakan membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca solawat tidak berhenti hanya pada saat sholat saja. Kalau pada saat sholat itu memang sudah satu paket dengan ibadah sholat. Tapi kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, ya, pengen dikenal oleh Rasulullah, pengen masuk ke dalam umat Rasulullah, pengen mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka perbanyak sholawat kita. Insya Allah sholawat yang kita baca itu penuh dengan kebaikan dan bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Di awal mukadimah ini saya ingin membiasakan membaca sebuah doa. Doa ini pernah disampaikan oleh guru saya dan selalu saya baca juga. Mudah-mudahan yang melihat video ini bisa mengikutinya ataupun bisa mengamalkannya juga. Doa apa itu? Doa kesempurnaan. Allahumma tammimna bil iman. Ya Allah, sempurnakanlah iman saya ya Allah. Allahumma tammimna bil Islam. Ya Allah, sempurnakanlah keislaman saya ya Allah. Allahumma tammimna bit tauhid. Ya Allah, sempurnakanlah ketauhidan saya ya Allah. Allahumma tammimna bil ma'rifah. Ya Allah, sempurnakanlah ma'rifah, ya, pengetahuan hamba tentang Engkau ya Allah. Allahumma tammimna bil i'tiqad. Ya Allah, sempurnakanlah keyakinan hamba tentang agama Islam yang Engkau turunkan kepada umat manusia saat ini. Allahumma tammimna bil istiqamah. Ya Allah, istiqomahkan hamba untuk selalu berada di jalan kebaikan-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa ini begitu luas, doa ini begitu luar biasa. Mudah-mudahan
semua yang kita inginkan bisa diijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah. Tanamkan rasa optimis dalam diri kita ketika kita sedang berdoa. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, ya, di kesempatan yang sangat cerah ini, saya ingin mengingatkan sebuah nasihat. Yang nasihat ini saya jadikan juga sebagai pengingat diri agar bisa terus menjadi orang-orang yang lebih baik. Nasihat ini saya ambil dari kitab Nashaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab ini Imam Nawawi Al-Bantani menyampaikan kepada kita ada 3 hal yang sederhana yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Apa itu yang pertama? Tentu ulama-ulama kita dalam mengatakan sesuatu itu bukanlah berdasarkan semata-mata dari nafsunya saja. Tapi mereka itu mengistimbatkan ilmunya berdasarkan hadis Nabi SAW maupun berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan kepada kita. Makanya jangan pernah dalam diri ini bersuuzon kepada ulama-ulama. Ketika kita bersuuzon kepada ulama-ulama, maka ilmu kita tidak akan berkah. Ya, kita berhusnuzon agar apa? Agar semua ilmu yang kita dapat melalui para ulama-ulama kita itu menjadi ilmu yang berkah. Nah, nasihat ini beliau sampaikan dalam kitab Nashaihul Ibad yang beliau intisyarikan dari hadis Rasulullah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang dapat menyelamatkan atau meloloskan orang yang mengamalkannya dari siksa neraka. Apa itu yang pertama? Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, takutlah kepada Allah dalam keadaan sendiri dan dalam keadaan ramai. Nasihat yang pertama ini menjadi pengingat bagi kita betapa rasa takut kepada Allah jangan hanya pada saat di depan manusia atau di antara kita saja, ya, di sekeliling kita saja. Ya. Tetapi rasa takut kepada Allah harus juga kita tumbuhkan ketika kita sedang sendirian. Entah itu di dalam kamar, entah itu lagi di WC, ya, atau di tempat-tempat lain yang memang kita sedang sendiri. Nah, nasihat ini mengingatkan kepada kita dimanapun kita berada, sendiri ataupun sedang bersama orang lain, maka tumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ini bisa kita lakukan, maka kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki derajat ketakwaan yang tinggi. Karena takutnya itu sudah bisa dikondisikan. Takutnya itu bukan hanya saat ibadah saja, tapi juga dalam berinteraksi sosial. Yang kedua, nasihat yang kedua ini tentang bersikap sederhana. Bersikap sederhana ini bukan hanya bagi mereka yang kaya, bukan hanya bagi mereka yang berlimpah kekayaan, berlimpah uang, tapi juga sikap sederhana ini juga harus dimunculkan bagi mereka yang hidup dalam keadaan fakir, dalam keadaan kekurangan. Kalau
hidup sederhana dalam keadaan berlimpah kekayaan itu mungkin bisa dikendalikan. Tapi bagaimana caranya hidup sederhana dalam keadaan fakir? Nah, ini hidup sederhana dalam keadaan fakir adalah dibuktikan dengan cara menerima kondisi tersebut. Itu artinya sederhana. Jadi jangan sampai mengeluh kepada Allah dengan alasan bagaimana saya bisa sederhana, orang saya nggak punya ini, nggak punya itu. Tidak seperti itu ya. Tapi dalam kondisi fakir pun, dalam kondisi miskin pun kita dituntut untuk bisa sederhana ya. Bersederhana dalam mengambil sikap, dalam dalam bersikap ya, karena ketetapan Allah itu butuh sikap ya, butuh penyikapan yang bijak ya. Betapa banyak Allah memutuskan sesuatu, tapi karena kita tidak bijak dalam menerimanya, maka kita menjadi berdosa, menjadi bersalah ya. Nah, ini pentingnya ilmu agar apa? Agar kita bisa menerima ketetapan Allah. Orang miskin pun itu diminta untuk bersikap sederhana. Sederhana di sini berarti adalah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nasihat beliau dalam kitab Nasaihul Ibad adalah bersikap adil dalam kondisi senang dan dalam kondisi marah. Kebanyakan dari kita itu seringkali kalau sedang senang itu hanya memprioritaskan orang-orang yang telah berjasa saja. Orang-orang yang berkontribusi saja kepada dia. Senangnya itu berbagi hanya kepada mereka saja. Melakukan itu tidak salah tentunya. Tapi alangkah lebih baik, lebih utama ketika kita juga bisa bersikap adil kepada orang yang lain ya. Jangan sampai ketika kita misalnya menjadi calon sebuah jabatan tertentu, kemudian kita diusung oleh beberapa teman-teman, terus kita terpilih di situ, diangkatlah kita menduduki jabatan tersebut. Maka kalau dia bersikap adil ketika dia diangkat menduduki sebuah kejabatan itu, maka dia bisa memberikan hak dan kewajiban kepada orang lain sesuai dengan porsinya. Tidak hanya memprioritaskan mereka-mereka yang mengusungnya tadi. Adil, itu adil. Yang kedua, adil dalam kondisi marah. Kenapa ini sampai disebutkan? Karena memang banyak di antara kita yang ketika marah itu tidak bisa berlaku adil. Karena apa? Sudah dimakan emosi, sudah dimakan rasa dengki, dimakan rasa rasa kesel, sehingga sangat sulit orang yang dalam kondisi marah bisa berbuat adil. Makanya di sini disampaikan kalau kita mau nanti di akhirat terhindar dari siksa neraka, kita diminta untuk bisa mengendalikan diri kita ketika kita sedang marah. Dengan cara apa? Bisa berbuat adil ya. Adil kepada siapa? Siapa saja orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pilih-pilih ya, jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi kecemburuan sosial, kecemburuan perhatian ya. Jangan sampai terjadi. Jadi sekali lagi ada 3 hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk diri kita, keluarga kita, teman kita terhindar daripada siksa neraka. Yang pertama tadi disampaikan yang pertama tadi takut kepada Allah dalam kondisi sepi maupun ramai. Yang kedua bersikap sederhana baik dalam kondisi miskin
dan kondisi kaya. Yang ketiga adalah bisa bersikap adil dalam kondisi senang dan kondisi marah. Ya, nasihat ini disampaikan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.